Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalarik Nahid Ramdhani dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Teori Komunikasi 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Speak Act Theory atau teori tindak tutur. Teori yang dikembangkan oleh John Searle membahas tentang bagaimana cara kita mencapai sesuatu yang ingin seseorang capai dengan menggunakan kata-kata dengan mengidentifikasikan apa yang diperlukan untuk membuat suatu pertanyaan yang berhasil atau memiliki niat yang dipaham. Speak Act Theory. Bagaimana melakukan sesuatu dengan menggunakan kata-kata. Perkataan atau tindak tutur dapat digunakan untuk melakukan sesuatu tindakan. Kita dapat melakukan sesuatu serta mengatakan sesuatu dengan ucapan. Perkembangan Speak Act Theory. Istilah tindak tutur pertama kali diperkenalkan oleh J.L. Austin, guru besar Harvard. Pada 1956, teori tersebut dibukakan oleh J.O. Ursom 1965 dengan judul How to Do Things with Words. Teori tersebut menjadi terkenal setelah Searle 1969 menerbitkan buku Speak Act dan Essay in the Philosophy of Language. Pemikiran John Austin 1962 membagikan kalimat deklaratif menjadi suatu kalimat, yaitu kalimat kontatif dan kalimat performatif. Kalimat kontatif adalah jenis ujaran yang melukiskan suatu keadaan faktual yang isinya boleh merujuk ke suatu fakta atau kejadian historis yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Ujaran konstantif memiliki konsekuensi untuk ditentukan benar atau salah berdasarkan hubungan faktual antara si pengujar dan fakta sesungguhnya. Kalimat performatif adalah kalimat yang berisi perlakuan, artinya apa yang diucapkan penutup berisi apa yang dilakukan. Ucapan yang berimplikasi dengan tindakan si penutur sekalipun sulit diketahui salah benarnya. Tidak dapat ditentukan benar salahnya berdasarkan fakta karena ujaran ini lebih berhubungan dengan perilaku atau perbuatan si penutur. Presiden SBY membuka pameran kerajinan rakyat dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pameran ini resmi saya buka. Jenis-jenis tidak tutur. Menurut Rahardani 2005 dan Rusminto 2012, terdapat beberapa jenis tindak tutur, yaitu sebagai berikut. A. Tindak tutur lokusi, lokual arts. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Contoh tindak tutur lokusi, misalnya, ikan paus adalah binatang menyusui. Tuturan tersebut diujarkan semata-mata untuk mengajarkan sesuatu lokusi tanpa maksud untuk melakukan sesuatu. Video
kedua ini saya akan menjelaskan definisi semiotika. Menurut Roland Barthes menyatakan bahwa semiologi adalah tujuan untuk mengambil berbagai macam gestur, berbagai suara musik, serta berbagai objek yang menyatu dalam system of significance. Konsep semiotika, signification, sebuah proses yang berupa tindakan dan menghasilkan tanda. Yang kedua, denotation dan connotation, hubungan penanda dan petanda yang menghasilkan makna langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, mitos, adanya tanda-tanda misterius yang memiliki makna. Analisis semiotika, diseksi. Yang pertama itu diseksi. Berbagai elemen yang diasosiasikan akan menyarankan makna pasti. Yang kedua itu artikulasi, aturan-aturan kombinasi. Cabang-cabang semiotika. Yang pertama itu semantik, hubungan di antara tanda-tanda dengan designate atau objek-objek yang diacunya. Yang kedua itu sintaksis, hubungan formal di antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lain. Yang ketiga itu ada pragmatik, hubungan di antara tanda-tanda dengan interpreter atau para pemakainya. Manfaat mempelajari semiotika. Mempelajari semiotika dapat menjadikan kita lebih menaruh perhatian pada peran yang kita dan orang lain mainkan dalam membentuk realitas sosial. Dengan menggali berbagai macam perspektif semiotika, kita dapat menyadari bahwa informasi atau makna tidak disajikan di dunia. Kita belajar dari semiotika bahwa kita hidup di dunia tanda dan tidak memiliki jalan lain untuk memahaminya kecuali melalui tanda dan kode yang telah dibentuk. Memahami tahapan analisis semiologi dan menerapkannya dalam kajian media, komunikasi visual, komunikasi massa, periklanan, dan lain-lain. Sekian. Di dalam video ketiga ini, saya akan menjelaskan teori naratif. Teori naratif dikembangkan oleh Walter Fisher. Walter Fisher yang lebih suka menyebut teori ini sebagai paradigma naratif. Teori naratif mengukakan keyakinan bahwa manusia adalah seseorang pencerita dan bahwa pertimbangan akal ini, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Akar pemikiran Fisher berupaya menggambarkan dan menjelaskan komunikasi sebagai storytelling. Dalam pandangannya, storytelling bukanlah aktivitas sesaat, melainkan proses yang terus-menerus di mana kita merasakan dunia dan berkomunikasi satu sama lainnya. Pertimbangan utama dari teori naratif adalah manusia lebih mudah terbujuk oleh sebuah cerita yang bagus daripada argumentasi yang baik. Hal ini mengkonsepkan bahwa manusia adalah pencerita dan manusia mengalami kehidupan dalam suatu bentuk narasi. Fisher mendefinisikan narasi sebagai tindakan simbolik, kata-kata, atau tindakan yang memiliki rangkaian serta makna bagi siapapun yang hidup, mencipta, atau memberikan interpretasi. Ini merupakan cara pandang yang sangat luas dalam melihat narasi. Oleh karena itu, hampir sulit untuk tidak mengidentifikasikan komunikasi sebagai narasi.
logika narasi lebih dipilih dibandingkan logika tradisional yang digunakan dalam argumentasi. Logika dalam pemikiran luas menyatakan bahwa orang menilai kredibilitas pembicara melalui apakah ceritanya runtut, mempunyai koherensi, dan terdengar benar, mempunyai ketetapan, paradigma atau naratif. Kemungkinan sebuah penilaian demokratis terhadap pembicara karena tidak ada seorang pun yang harus dilatih secara khusus agar mampu menarik kesimpulan berdasarkan konsep, koherensi, dan kebenaran. 1. Asumsi dasar teori naratif antara lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Husserl mengatakan bahwa manusia merupakan homo narratus sebagai metafora untuk menjelaskan kemanusiaan. Cerita merupakan hal mendasar dalam hidup yang mempengaruhi, menggerakkan, dan membentuk dasar keyakinan dan tindakan kita dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Manusia juga memposisikan dirinya sebagai pencerita tersebut. Husserl memunculkan asumsi demikian karena berdasarkan pengamatannya, naratif bersifat universal, ditemukan dalam semua budaya dan periode waktu. Dalam hal ini, Elkins mengatakan bahwa manusia pada dasarnya menggunakan cerita dalam semua aspek kehidupan seharian kita untuk menghabiskan waktu, menyampaikan informasi, untuk menempatkan diri di sebuah tempat, keluarga, dan komunitas. Keputusan mengenai harga dan cerita didasarkan pada pertimbangan sehat, good reason. Yang dimaksud pertimbangan yang sehat adalah individu membuat keputusan mengenai cerita mana yang akan diterima dan mana akan ditolak berdasarkan apa yang masuk akal bagi dirinya. Asumsi ini memberitahu kepada kita bahwa tidak semua cerita sama atau sebanding dalam hal efektivitasnya. Sebaliknya, faktor dalam pemilihan cerita dibuat berdasarkan alasan-alasan yang bersifat personal, berdasarkan pemikiran logis. Semua orang mempunyai kapasitas untuk menjadi rasional dalam paradigma naratif. Berbeda dengan ukuran rasionalitas tradisional yang mendasarkan pada logika formal. Setiap orang mengambil keputusan hidup menganggap cara berpikir logis dan rasional menurut ukuran personal yang bersangkutan. Pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Asumsi ini memperjelas bahwa ukuran rasionalitas manusia itu tidak sama satu sama lain. Masing-masing orang mempunyai ukuran dan jenis rasionalitasnya sendiri. Munculnya rasionalitas tertentu pada seseorang tergantung konteks di mana mereka terkait. Orang akan mempercayai sebuah cerita selama cerita tersebut terlihat konsisten secara internal, dalam, dan dapat dipercaya. Yang perlu digarisbawahi bahwa rasionalitas yang dimaksud dalam paradigma naratif ini berada dengan rasionalitas tradisional. Sebuah cerita dikatakan runtut ketika pencerita tidak meninggalkan detail-detail yang penting atau mengkonstruksikan elemen-elemen dalam cerita dengan cara apapun. Kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita dan kita harus memilih dan cerita yang ada. Kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Dan ketika kita memilih cerita tersebut, kita akan mengalami kehidupan secara berbeda. Juga
memungkinkan untuk menciptakan ulang kehidupan kita. 2. Konsep dasar teori naratif. Beberapa konsep kunci yang membentuk inti dari kerangka pendekatan naratif yaitu konsep narasi dalam perspektif Fisher. Narasi lebih dari sekedar cerita, mencangkup deskripsi verbal atau nonverbal apapun dengan urutan kejadian yang oleh pendengar diberi fakta. Aristoteles Fisher menyebut bahwa semua komunikasi adalah naratif cerita. Dia berargumen bahwa naratif bukanlah gender tertentu tetapi lebih kepada dari pengaruh sosial. Rasionalitas naratif, standar untuk menilai cerita mana yang dipercaya dan mana yang diabaikan. Karena kehidupan kita dialami dalam naratif, kita membutuhkan metode untuk menilai cerita mana yang kita percayai dan mana yang kita perhatikan. Fisher menyatakan bahwa tidak semua cerita sama atau tidak semua cerita memiliki power yang sama untuk bisa dipercayai. Fisher mengidentifikasikan dua hal prinsip dalam rasionalitas naratif, yakni koherensi dan kebenaran. Koherensi adalah konsistensi internal dan dari sebuah naratif. Prinsip rasionalitas naratif yang menilai konsistensi internal dari sebuah cerita. Prinsip koherensi merupakan standar yang penting dalam menilai rasionalitas naratif, yang pada akhirnya akan menentukan apakah seseorang menerima naratif tertentu atau menolaknya. Koherensi sering kali diukur oleh elemen-elemen organisasional dan struktur dari sebuah naratif, sehingga koherensi didasarkan pada tiga konsistensi yang spesifik, yaitu koherensi struktural, berpijak pada tingkatan di mana elemen-elemen dari sebuah cerita mengalir dengan lancar. Sebuah jenis koherensi yang merujuk pada aliran cerita ketika cerita membingungkan, ketika satu bagian tidak tersambung dengan bagian berikutnya, atau ketika alurnya tidak jelas, maka cerita itu kekurangan koherensi struktural. Koherensi material merujuk pada tingkat koherensi antara satu cerita dengan cerita yang sepertinya berkaitan dengan cerita tersebut. Jenis koherensi yang merujuk pada koherensi antara satu cerita dan cerita lainnya yang berkaitan. Jika semua cerita kecuali satu menyatakan masalah bahwa seorang teman memberikan informasi yang keliru sehingga menimbulkan situasi yang memalukan bagi yang seorang lagi, Anda cenderung tidak akan mempercayai satu cerita yang berbeda sendiri tersebut. Anda akan mempercayai bahwa cerita yang berbeda ini kekurangan koherensi material. Koherensi karakterologis merujuk pada dapat dipercaya karakter-karakter di dalam sebuah jenis cerita. Jenis koherensi yang merujuk pada dapat dipercayainya karakter-karakter di dalam cerita. Logika dan good reason. Logika dengan pertimbangan yang sehat adalah seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita sebagai benar dan berharga untuk diterima. Adalah memberikan suatu metode untuk menilai kebenaran. Prinsip rasionalitas naratif yang menilai kredibilitas dari sebuah cerita. Fisher menyatakan bahwa ketika elemen-elemen sebuah cerita merepresentasikan pertanyaan-pertanyaan akurat mengenai realitas sosial, elemen tersebut memiliki kebenaran. Fisher menyatakan bahwa ketika naratif memiliki kebenaran adalah realitas
dari sebuah cerita. Naratif itu menyusun suatu pertimbangan yang sehat bagi seseorang memegang keyakinan tertentu atau untuk mengambil tindakan, atau berarti bahwa pertimbangan yang sehat manapun setara dengan yang lainnya. Ini berarti bahwa apapun yang mendorong orang untuk mempercayai sebuah naratif tergantung pada nilai atau konsepsi yang baik. Logika dari good reason berhubungan dengan ide Fisher akan ketetapan adalah metode utama yang ia kemukakan. Untuk menilai ketetapan naratif adalah logika pertimbangan yang sehat. Karena itu, logika sebagai paradigma naratif membuat seseorang mampu menilai harga atau nilai dari cerita. Logika dari pertimbangan yang sehat seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita sebagai benar dan berharga untuk diterima, memberikan suatu metode untuk menilai kebenaran. Seperti yang diprediksikan oleh paradigma naratif, logika bagi paradigma naratif membuat seseorang mampu menilai harga atau nilai dari cerita. Cerita yang dikisahkan dengan baik terdiri atas rasionalitas naratif, memenuhi kriteria koherensi dan kebenaran, akan lebih mengunggah bagi pembaca dibandingkan dengan kesaksian dari para ahli yang menyangkal akurasi faktual di dalam naratif itu.